Halo, hari ini kita mau coba kupas tuntas satu konsep yang, menarik banget nih dari materi yang Anda bagikan. Seni mengedit kehidupan. Mirip kayak editor film atau buku gitu ya, yang motong-motong adegan atau kalimat biar ceritanya makin kuat. Nah, kita juga bisa edit hidup kita. Buang yang nggak perlu supaya bisa fokus ke yang benar-benar penting. Betul sekali, analoginya pas banget. Kayak editor yang sengaja mengurangi sesuatu, tapi tujuannya justru untuk menambah nilai, memperjelas pesan intinya. Iya, dan sumber kita kali ini kan fokusnya di bab 13 ya, judulnya Edit, The Invisible Art, seni yang tak terlihat. Idenya tuh gimana sih disiplin untuk menghilangkan sesuatu, itu bisa bantu kita kasih kontribusi maksimal. Bukan sekedar jadi nggak sibuk ya? Bukan. Tapi gimana pengurangan yang disengaja, itu malah bisa bikin ide kita, hubungan kita, aktivitas penting kita, jadi lebih hidup. Siap kita bongkar ini? Siap, mari kita lihat lebih dalam. Oke. Tadi soal analogi editor itu ya, materi ini kan membandingkan peran kita sama editor. Editor yang hebat itu kan nggak asal buang gitu. Betul, pengurangannya strategis. Nah, itu dia, strategis. Buat menghidupkan cerita, Stephen King malah punya ungkapan, lumayan menusuk nih, bunuh kesayanganmu. Haha, iya. Kedengarannya kejam ya? Banget. Tapi maksudnya kan rela gitu ya, menghilangkan bagian yang mungkin kita suka, bagus, tapi ternyata nggak esensial, demi karya yang lebih baik secara keseluruhan. Persis. Dan ini bisa banget kita terapkan di hidup kita. Kuncinya ada di 4 prinsip pengeditan dari bab itu. Oke, apa aja tuh 4 prinsipnya? Yang pertama, ini penting, potong pilihan atau cut out options. Jadi, mengedit itu artinya memotong hal-hal yang bikin bingung atau bikin pesan intinya jadi kabur. Motong pilihan. Kedengarannya agak ngeri ya, apalagi kalau pilihannya bagus-bagus. Memang, awalnya bisa terasa menakutkan. Tapi ini inti dari pengambilan keputusan. Kata decision dalam bahasa Latin, akarnya itu artinya memotong. Jadi kita singkirkan pilihan yang cuma bagus biar bisa fokus ke yang terbaik. Awalnya mungkin sakit, tapi hasilnya itu justru membebaskan. Oke. Jadi fokus ke terbaik, bukan sekedar bagus. Masuk akal sih. Terus yang kedua? Prinsip kedua, padatkan atau condense. Nah, ini kayak editor film madetin adegan, atau penulis mastiin tiap kata itu punya makna. Kita bisa padatkan aktivitas kita. Maksudnya dipadatkan gimana tuh? Coba tanya ke diri sendiri, rapat ini bisa lebih singkat nggak ya? Atau 2 langkah kerjaan ini bisa dijadiin satu aja nggak? Tujuannya biar kita bisa capai lebih banyak, tapi dengan usaha yang lebih sedikit, lebih terfokus gitu. Memaksimalkan kontribusi tiap tindakan. Wah, menarik. Jadi bukan cuma ngilangin, tapi bikin yang tersisa jadi lebih efisien, lebih nendang dampaknya. Oke, prinsip ketiga? Ketiga itu koreksi atau korek. Editor kan nggak cuma motong sama madetin. Mereka juga perbaiki alur, perbaiki kejelasan cerita. Nah, dalam hidup kita, ini artinya kita secara sadar perlu koreksi arah, biar tetap sejalan sama tujuan utama kita. Jadi bukan sekedar perbaikan kecil-kecil gitu ya, kayak tambal sulam. Bukan, lebih dalam dari itu. Kita perlu paham maksud atau tujuan besar di balik apa yang kita lakukan. Jadi koreksinya itu benar-benar ngarahin kita balik ke jalur yang esensial, bukan cuma perbaikan di permukaan. Memastikan arahnya tetap benar ya. Kadang kita sibuk benerin yang kecil-kecil, lupa lihat peta besarnya. Masih on track nggak nih? Oke, nah prinsip terakhir ini nih agak bikin kaget. Edit lebih sedikit. Edit less atau restrain. Maksudnya gimana? Kok malah edit lebih sedikit? Justru itu, ini sisi lainnya yang nggak kalah penting. Menahan diri. Ada saatnya, kontribusi terbesar kita itu justru dengan nggak ngapa-ngapain, dengan nggak ikut campur. Oh iya? Contohnya gimana tuh? Misalnya, nahan diri buat nggak langsung balas email reply all yang sebenarnya nggak relevan buat kita. Atau pas rapat, nggak merasa harus selalu kasih komentar. Kadang lebih baik amati dulu. Jadi, melakukan lebih sedikit atau menahan diri untuk bertindak, itu bisa jadi strategi esensial yang sangat kuat. Ini soal bijaksana. Tahu kapan harus maju, kapan harus nahan diri. Jadi, keempat prinsip ini, motong pilihan, madetin, koreksi, sama nahan diri, ini bukan sesuatu yang kita lakuin sekali-sekali aja ya, pas sudah pusing banget gitu. Tepat. Justru itu kelirunya kalau nunggu sampai kewalahan. Kalau kita nunggu terlalu lama buat mengedit hidup, seringnya kita malah terpaksa motong besar-besaran.
drastis, dan mungkin itu bukan pilihan terbaik kita. Jadi, kalau kita biasakan pemotongan, pemadatan, koreksi, bahkan penahanan diri, ini jadi bagian ritme harian atau mingguan kita, itu memungkinkan kita bikin penyesuaian kecil, tapi disengaja. Terus-menerus. Hidup jadi lebih terarah, lebih tenang, dan ya, lebih fokus ke hal-hal yang beneran penting buat Anda. Wah, jadi jelas banget ya intinya. Pengurangan yang disengaja, yang strategis, kayak kerjaan editor ahli tadi itu, bisa nambah nilai yang luar biasa buat hidup kita. Bukan cuma soal ngurangin sibuk, tapi lebih ke nyiptain ruang. Ruang buat hal yang beneran penting itu tumbuh dan berkembang. Benar sekali, mengedit hidup itu proses aktif ya. Kita secara sadar membentuk kontribusi terbaik kita. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin. Kalau Anda harus mengedit satu hal aja dari rutinitas atau komitmen Anda minggu ini, supaya bisa kasih ruang lebih buat yang esensial, kira-kira elemen non-esensial apa nih yang bakal Anda potong atau padatkan? Coba direnungkan.